Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rahmawati, NPM 227535050 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 2B, mata kuliah pemrograman dasar dengan dosen pengampu Bapak Dani Rofianto, Esmat Mkom. Video ini saya akan mendemonstrasikan program pada soal yang telah disediakan. Ini adalah pelaksanaan ujian akhir praktikum pemrograman dasar. Yang pertama, saya sudah membuat programnya, yaitu membuat bilangan perkalian 1 sampai 10. Di sini saya menggunakan atau mengimpor kelas scanner, lalu membuat objek scanner dengan nama scanner untuk membaca input dari pengguna. Baris 7 sampai baris ke-8 itu mencetak pesan yang meminta pengguna untuk memasukkan angka digunakan sebagai baris perkalian. Lalu mengeluarkan pesan perkalian ditampilkan. Itu akan memberikan hasilnya dari output yang ditampilkan. Saya membuat struktur perulangan for loop dari I memiliki nilai 1 sampai 10. Variabel yang dihasilkan dihitung sebagai perkalian antara I dan angka, lalu memberikan hasil perkalian dalam bentuk I dikali angka, hasil, dan tanda plus digunakan untuk menggabungkan string dan variabel. Lalu hasil program akan menampilkan tabel perkalian dari angka yang telah dimasukkan oleh pengguna tadi. Jadi di sini pada proses runnya pengguna diminta untuk memasukkan angka yang di sini bebas, bisa berapa saja. Contohnya saya akan mengeluarkan angka 5, maka yang akan ditampilkan perkalian 5 1 sampai 10. Lalu yang kedua, saya membuat kode program bilangan ganjil dalam rentan urutan tertentu. Saya masih menggunakan atau mengimpor kelas scanner, lalu membuat objek scanner dengan nama scanner, masih sama dengan yang kode program pertama tadi. Lalu mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan batas bawah atau nilai yang terkecil. Selanjutnya pada baris ke-13 saya menggunakan percabangan if dengan rumus batas bawah lebih dari sama dengan batas atas. Jika iya, maka mencetak batas bawah harus lebih kecil dari batas atas. Dan jika batas bawah itu kurang dari batas atas, maka akan mencetak pesan maka bilangan ganjil dari ditambah batas atas ditambah sampai ditambah batas bawah ditambah yaitu sama dengan. Dan saya menggunakan for untuk rumusnya. Lalu saya menggunakan perulangan for dari batas atas hingga batas bawah dengan langkah perulangan. Setiap iterasi dilakukan pengecekan apakah bilangan tersebut ganjil dengan memeriksa apakah sisa bagi hasil bagi bilangan tersebut dengan 2 tidak sama dengan 0. Jika iya, maka bilangan tersebut akan dicetak. Berikut saya jalankan programnya. Di sini pengguna meminta untuk memasukkan nilai batas bawah. Saya menggunakan contohnya 3. Lalu memasukkan nilai batas atas 20. Maka akan menampilkan bilangan ganjil dari 20 sampai ke 3. Sama seperti rumus yang terlihat di sini, batas bawah lebih dari sama dengan batas atas. Maka jika batas bawah ini angkanya lebih kecil daripada batas atas, akan menampilkan urutan bilangan ganjil dari 20 sampai 3. Sebaliknya, jika contohnya saya di sini
menginput angka 7 untuk batas bawahnya, lalu batas atasnya 2, maka akan menampilkan tampilan pesan batas bawah harus lebih kecil dari batas atas. Ini sudah terlihat pada rumusnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mencari sebuah nilai array. Yang pertama, saya membuat sebuah array, integer array yang berisi angka 25, 14, 56, 15, 36, 56, 77, 18, 29, 49. Di sini saya juga membuat mencetak pesannya, lalu memanggil perintah untuk mencari nilai. Saya menggunakan scanner dengan objek scanner, lalu mencetak pesan, masukkan nilai yang dicari. Saya menggunakan deklarasi variabel boolean ditemukan dengan nilai awal, dan variabel ini akan digunakan untuk menandai apakah nilai ditemukan dalam array-nya atau tidak. Lalu saya menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap elemen dalam array. Program membandingkan nilai array pada indeks i dengan nilai target yang dicari. Indeks i dengan nilai target yang dicari. Jika nilai tersebut sama, program mencetak pesan menampilkan nilai indeksnya. Dan saya menggunakan break untuk keluar dari perulangan. Jika setelah selesai melakukan perulangan, variabel ditemukan masih bernilai false, berarti nilai target itu tidak ditemukan. Maka akan mencetak pesan nilai target tidak ditemukan. Berikut saya akan menampilkan tampilan outputnya. Di sini saya sudah mencetak pesannya. Misalnya kita akan mencari nilai 15, maka akan menampilkan nilai 15 ditemukan pada indeks ketiga. Kenapa ditemukan pada indeks ketiga? Karena indeks ini dimulainya dari 0. 25 itu indeksnya 0, 14 itu 1, 56 itu 2, 15 itu 3, dan seterusnya. Lalu saya membuat false-nya. Contohnya saya menampilkan masukkan nilai 99, maka akan menampilkan pesan bahwa nilai 99 tidak ditemukan. Baik, itulah demonstrasi pada video tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.